Di video kali ini saya akan membahas tentang menyembuhkan diabetes tipe 2 dengan intermittent fasting. Apa sih intermittent fasting itu? Simak penjelasannya sampai selesai. Hai teman-teman, saya Techika. Channel ini akan selalu berisi informasi seputar diabetes dan gaya hidup sehat. Untuk itu, buat teman-teman yang diabetes atau mungkin ada anggota keluarga yang diabetes dan pengen tahu gaya hidup sehat, silahkan subscribe dan aktifkan tanda lonceng ting tong supaya teman-teman dapat notifikasi kalau saya upload video baru. Teman-teman, di video saya yang lain saya pernah share 5 tips gimana caranya menyembuhkan diabetes secara alami. Salah satunya adalah dengan puasa. Puasa di sini intermittent fasting. Intermittent fasting adalah puasa dengan cara mengatur pola makan. Kalau di kita dikenal dengan diet puasa. Kalau di pola makan yang konvensional atau yang biasa itu ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau di intermittent fasting itu kita menghilangkan 1 atau 2 kali makan. Intermittent fasting sangat ampuh untuk membantu teman-teman menormalkan gula darah. Karena otomatis begitu teman-teman puasa di sini artinya tidak memasukkan makanan, teman-teman tidak menambahkan gula ke dalam aliran darah sehingga tubuh akan mencari sumber energi dari cadangan gula dalam tubuh kita, dari liver, dari muscle, dari otot ya, dan dari pembuluh darah. Selain itu, keuntungannya adalah karena kondisi diabetes tipe 2 adalah kondisi resistansi insulin, maka selain gula darah yang dinormalkan, juga kadar insulin yang kita normalkan. Jadi di sini membantu membalikan sensitivitas insulin dalam tubuh teman-teman. Macam-macam intermittent fasting. Ada yang 12-12, 16-8, 20-4, 2-3-1. Apa itu artinya? 12-12 artinya 12 jam kita puasa dan 12 jam kita masuk ke jendela makan. Kita boleh makan selama 12 jam. Kalau 16-8, 16 jam itu kita puasa, 8 jam jendela makannya. Kalau 24 artinya 20 jam puasa, 4 jam jendela makannya. 2-3-1 juga sama ya, 23 jam puasa dan 1 jam jendela makannya. Nah, puasa di sini adalah kita melanjutkan puasa dari kondisi kita tidur. Karena saat kita memasuki jam tidur, saat kita tidur, maka kondisi tubuh adalah kondisi puasa. Kondisi puasa kita tidak makan, kita tidur. Nah, setelah itu kita bangun, kita lanjutkan lagi puasanya teman-teman. Saat kita bangun tidur itu, kita tidak makan, tidak mengunyah makanan, tapi kita boleh mengkonsumsi cairan. Cairan yang tidak mengandung kalori. Cairan yang termasuk cairan di sini adalah air putih ya, teman-teman harus banyak minum air putih. Teh boleh, teh biasa, teh hijau boleh, kopi boleh, tapi kopi hitam ya. Jadi air putih, teh, kopi boleh, tapi teman-teman tidak boleh ngunyah, tidak boleh makan. Cairan boleh, pokoknya yang zero kalori. Misalnya teman-teman terakhir makan jam 8 ya, jam 8 malam. Terakhir ngunyah itu jam 8 malam, setelah jam 8 malam nggak boleh ngunyah lagi. Nah itu udah mulai puasanya. Dari jam 8 malam, kalau teman-teman mau ikut yang 12-12, mulai makan lagi itu nanti jam 9 pagi. Jam 9 pagi itu udah mulai makan lagi. Kalau 16-8 berarti teman-teman terusin puasanya, nggak makannya, nggak ngunyahnya, itu perut nggak ngolah makanan, hanya boleh minum masuk cairan sampai jam 12 siang. Jam 12 siang makan, kan waktu jendela makannya kalau 12-12 jam teman-teman makan, tapi kalau 16-8 selama 8 jam teman-teman boleh makan. Nanti teman-teman hitung sendiri dari jam 12, 8 jam kemudian adalah jam 8 malam, stop makan lagi. Teman-teman, intermittent fasting ini baik dan aman dilakukan untuk setiap hari. Teman-teman yang belum mencobanya mungkin boleh mencobanya
dengan cara mungkin hari ini melakukan intermittent fasting, besoknya biasa, besoknya lagi intermittent fasting, kemudian selama seminggu. Kalau udah biasa, mungkin teman-teman di minggu kedua boleh mencobanya setiap hari. Kalau ternyata menguntungkan buat teman-teman, enak ke badan, teman-teman menikmati hasilnya, mencek gula darah normal kembali, maka teman-teman bisa melanjutkan intermittent fasting. Saya sudah melakukan intermittent fasting selama 5 tahun ini, dan alhamdulillah saya menikmati banyak sekali manfaatnya. Bukan cuma buat teman-teman yang diabetes, tapi juga buat teman-teman yang nggak diabetes, karena ini manfaatnya untuk pencegahan diabetes. Jadi bukan cuma buat menormalkan kadar gula darah diabetes tipe 2, bisa juga untuk mencegah teman-teman terkena diabetes tipe 2, dan banyak manfaatnya lainnya lagi untuk kesehatan. Selain itu juga untuk membantu mereka yang ingin menurunkan berat badan. Puasanya juga di sini, saat teman-teman puasa, saat tidak mencerna makanan, maka energi yang biasanya dipakai untuk mencerna makanan sebagian besar akan dipakai oleh tubuh kita untuk bersih-bersih, untuk detoksifikasi, untuk meregenerasi, untuk memperbaiki sel-sel dalam tubuh teman-teman sendiri. Semua lapisan tubuh, banyak sekali keuntungannya. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam! Kok hilang? Sorry. Saat kita dan memasukkan intermittent fasting ini saat kita tidak makan sumber energi yang ada dalam tubuhnya menggunakan gula yang ada dalam tubuh. Insulin juga bekerja sesuai dengan kebutuhan saat itu.